besarnya gelombang penolakan dari masyarakat, khususnya warga Nahdliyin yang merasa tersakiti oleh beberapa narasi Ustadz Khalid Basalamah dalam beberapa ceramahnya yang banyak beredar di media sosial, yang intoleran terhadap khilafiyah dan mudah memvonis bid'ah terhadap amaliyah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ustadz Khalid Basalamah adalah salah satu ustadz sunnah yang paling sering ditolak ceramahnya oleh orang-orang NU dengan alasan mudah membid'ahkan amalan orang-orang Nahdliyin. Sebelumnya, ceramah Ustadz Khalid Basalamah di Sidoarjo yang dihadiri ribuan jamaah juga pernah dibubarkan oleh banser yang cuma puluhan orang. Saya juga menikahi wanita, saya juga tidur malam hari dan saya sholat, ya, dan saya juga berbuka puasa. Sudah bukan dari golongan. Tidak bisa melarang apa salahnya dia? Juga sabda Nabi SAW. Dengan besar hati, Ustadz Khalid Basalamah mengakhiri ceramahnya karena ingin menjaga supaya tidak terjadi konflik antar jamaah. Salahkah jika Ustadz Khalid Basalamah punya pendapat suatu amalan itu bid'ah, sedangkan di Indonesia setiap orang dijamin oleh undang-undang untuk meyakini agama atau keyakinannya masing-masing. Ditambah lagi dengan slogan-slogan NU yang menggaungkan Islam moderat yang menghargai perbedaan pendapat dan toleransi. Bid'ah adalah suatu ibadah yang tidak ada dalil dan contoh dari Nabi SAW. Padahal Nabi SAW ada pendorong untuk melakukan ibadah tersebut dan tidak ada halangan untuk melakukannya. Begini penjelasannya. Contoh yang pertama, merayakan Maulid Nabi SAW. Apakah merayakan Maulid Nabi SAW ada pendorong untuk melakukannya? Jawabannya ada, yaitu untuk menambah kecintaan terhadap Nabi SAW, seperti alasan orang-orang zaman sekarang melakukan maulid. Ditambah lagi, Nabi juga melalui hari lahirnya. Lalu, apakah ada penghalang Nabi SAW untuk melakukan maulid? Jawabannya adalah tidak ada. Karena pada saat itu tidak ada penghalang Nabi SAW untuk merayakan maulidnya. Namun Nabi SAW tidak pernah melakukan perayaan maulid tersebut. Maka jika itu dilakukan sekarang, maka hukumnya menjadi bid'ah. Contoh yang kedua, merayakan haul kematian. Apakah Nabi SAW ada pendorong untuk merayakan haul kematian? Jawabannya adalah ada, karena pada masa itu banyak sahabat Nabi yang mulia yang sudah meninggal, yang layak dirayakan haul kematiannya untuk mengenang dan memberi ibrah untuk kaum muslimin, sebagaimana alasan orang sekarang yang melakukan haul kematian, yaitu untuk mengenang dan memberi ibrah untuk muslimin. Lalu, apakah ada penghalang Nabi SAW untuk melakukan haul kematian sahabat yang mulia? Jawabannya adalah tidak ada, karena Nabi SAW bisa saja waktu itu jika merayakan haul kematian sahabatnya. Namun, Nabi SAW tidak pernah melakukan hal tersebut. Maka, jika itu dilakukan, hukumnya adalah bid'ah. Sekarang contoh ibadah baru, tapi bukan termasuk bid'ah dolalah. Yang pertama, azan memakai mic atau pengeras suara. Apakah di zaman Nabi SAW ada pendorong untuk melakukan azan memakai mic? Jawabannya adalah ada, karena azan pakai mic dibutuhkan untuk memudahkan memberitahu dan memanggil muslimin untuk masuknya waktu sholat. Lalu, apakah ada penghalang di zaman Nabi SAW waktu itu melakukan azan memakai mic? Jawabannya adalah ada, karena mic pada waktu itu belum tercipta. Maka di zaman Nabi SAW tidak dilakukan azan pakai mic. Namun, jika dilakukan zaman sekarang, itu bukan termasuk bid'ah dolalah yang dilarang. Ditambah lagi, mic itu hanya sarana bukan hakikat ibadahnya.
Contoh yang kedua, zakat pakai beras. Apakah di zaman Nabi SAW ada pendorong zakat pakai beras? Jawabannya tidak ada, karena pada masa itu makanan pokoknya kurma dan gandum. Lalu apakah ada penghalang di zaman Nabi SAW zakat pakai beras? Jawabannya ada, karena pada masa itu tidak ada beras. Maka Nabi SAW tidak pernah zakat pakai beras. Namun jika dilakukan zaman sekarang, itu bukan termasuk bid'ah dolalah yang dilarang. Ditambah lagi, beras termasuk makanan pokok. Jadi kesimpulannya, Ustadz Khalid Basalamah dan Ustadz Sunnah lainnya tidak sembarangan membid'ahkan amalan orang-orang NU. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, "Amma ba'du, sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kitabullah, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad SAW. Sejelek-jelek perkara adalah perkara agama yang diada-adakan. Setiap perkara agama yang diada-adakan itu adalah bid'ah. Setiap bid'ah itu adalah kesesatan." Hadis riwayat Muslim nomor 867. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.